Indonesia memiliki semboyan khas untuk mengungkapkan semangat bahari, yaitu di Laut Kita Jaya. Namun semboyan itu tercoreng saat KPK menangkap tangan dan menetapkan Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut atau Bakamla Eko Susilo Hadi sebagai tersangka. Saat ditangkap, penyidik menemukan uang 2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura. Uang yang ditemukan petugas KPK itu diduga terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla. Sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBNP 2016. Bagaimana modus uang pelicin ini bergerak di Bakamla? Kita akan membahas tema ini bersama Kepala PPATK tahun 2002-2011 Yunus Hussein dan Direktur Eksekutif The National Maritime Institute Siswanto Rusdi. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ke Pak Rusdi terlebih dahulu. Kalau kita melihat tadi kan punya semboyan sebenarnya di Laut Kita Jaya, tapi ternyata ini ada kasus yang mencorengnya. Kalau Anda melihatnya, mengapa ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kasus-kasus seperti ini bisa terjadi? Apa memang basah sekali dalam tanda kutip di sana? Laut memang basah. Jadi satu kapal kan miliaran harganya. Jadi itu sendiri membuat proyek di laut itu besar. Nah, tapi khusus untuk Bakamla ini saya melihat dari awal dia sudah terjebak pada ambisi yang luar biasa, ambisi lembaga yang luar biasa. Dulu sebelum menjadi Bakamla, Bakorkamla namanya, dia juga sudah mengadakan pengadaan surveillance system. Nah, ini kita nggak tahu bagaimana nasib itu, apakah itu clear atau tidak. Ini juga kalau menurut saya di pintu masuk ini, waktu Bakorkamla itu kan unit koordinasi, hanya unit koordinasi di bawah Kemenko Polhukam, tapi dia punya anggaran luar biasa, kalah dengan anggarannya instansi yang lain yang ada di Kemenko tadi itu. Jadi menurut saya ini awalnya dari kebijakan organisasi yang terlalu ambisius, ditambah kalau kita main di laut anggaran yang begitu besar, karena mainnya kapal, surveillance, radar, satelit. Nah, ini semua tidak ada yang murah harganya. Jadi memang betul-betul basah. Memang berapa anggaran kalau untuk kita bicara soal Bakamla? Ini yang kemarin saja bukan kemarin. Dia berencana mau bikin 4 kapal. Itu sekitar 500-400 miliar. Nah, belum lagi kalau anggaran surveillance-nya mungkin bisa sampai 1 triliun agregatnya gitu. Ini kan besar gitu. Padahal Bakamla itu apa kewenangannya? Tidak jelas kewenangan Bakamla. Penyidikan jelas nggak ada ya? Penyidikan tidak ada. Dia tangkap, dia bawa, dia serahkan ke instansi lain. Gitu. Jadi untuk apa seluruh aset ini gitu loh? Ini yang saya juga berpikir gitu loh. Oke, baik Pak Yunus, Anda kan juga di PPATK pastinya juga mengamati hal seperti ada anggaran besar, kemudian tapi dengan kewenangan yang tidak jelas, tetapi punya tadi anggaran besar dan juga punya mungkin dari tupoksinya dia bisa menganggarkan atau mengadakan barang-barang. Anda melihatnya ini memang satu yang diadakan untuk memang ada peluang-peluang seperti itu, atau memang orang memanfaatkan keadaan ini sehingga akhirnya bisa membuat dalam tanda kutip korupsi? Jadi kalau dilihat secara menyeluruh ya, sistem memang kelemahan sih cukup banyak ya. Ini hanya gejala sama dengan pungli kemarin itu. Sebenarnya mulai dari katakanlah kerja mereka yang tidak begitu, selama ini kan banyak model kurang itu transparan, pengawasan internal ya, ataupun eksternal kan tidak begitu efektif ya. Kemudian contoh dari bos-bos biasanya tidak begitu banyak juga yang baik-baik. Selain itu budayanya ya, culture kita selama ini untuk pencegahan, pemberantasan kurang begitu baik juga, termasuk katakanlah konflik of interest, budaya hidup sederhana, lifestyle itu kan kurang begitu kuat di kalangan para penyelenggara negara ini. Nah, itu semua membutuhkan biaya sebenarnya. Jadi dengan remunerasi yang kecil, setahu saya pegawai negeri itu kecil gajinya, sehingga dengan keadaan seperti itu dia mencari hal-hal yang di luar sumber yang resmi tadi gitu. Oke, tapi ini seorang deputi, apakah itu bisa menjadi landasan untuk dia bisa melakukan korupsi?
Ya justru karena dia punya kewenangan tadi, korupsi itu terkait dengan kewenangan di mana dia pegang diskresi misalnya, dia pegang kewenangan untuk memutus sesuatu yang kurang transparan, kurang akuntabel, itulah hasilnya korupsi. Jadi equationnya begitu, korupsi adalah ada kewenangan, ada diskresi, tidak transparan, tidak akuntabel, korupsi lah namanya itu. Iya, apalagi tadi yang juga mengatakan pengawasan dari internal juga nggak berjalan ya. Biasanya ya tidak terlalu efektif ya. Apalagi lembaga ini kan memang gayanya memang gaya militer, kan dikasih pangkat militer, komandannya bintang 3, kemudian ini kan jaksa sama beliau nih, tapi dikasih pangkat bintang 1 di sana gitu. Maksudnya kalau militer berarti seperti apa? Bisa digambarkan nggak kepada kita alurnya tuh? Lebih banyak komando, hierarki. Salah satu prinsip dari Angkatan Laut adalah hierarki yang mereka selalu hormati, perhatikan, sehingga dengan sendirinya yang namanya kontrol dari bawah itu tidak terlalu banyak. Biasanya kalau terlalu banyak komando, banyak hierarki seperti itu ya. Kemudian yang lain lagi, saya melihat sistem pengadaan kita agak nggak gitu bagus, walaupun sudah e-procurement, tapi tidak dilarang adanya pertemuan antara si pejabat dengan si pengusaha. Kalau di Korea, e-procurement dilarang ketemu sama sekali. Jadi fully electronic procurement. Nah, kemudian kita juga di sini kayaknya perlu pembatasan transaksi tunai. Undang-undangnya rancangan udah jadi, cuman belum dapat prioritas di DPR. Kalau pembatasan transaksi tunai ini dilakukan, undang-undangnya ada, yang menyuap pakai uang miliar-miliar ini udah bisa berkurang lah gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi pengadaan barang di Bakamla itu seperti apa? Bakamla itu ada yang ada pengadaan yang umum sebuah kantor pemerintah ya. Ada juga karena dia bersifat mengawasi wilayah lautan, dia butuh satelit, dia butuh kapal patroli, kemudian dia butuh kamera yang resolusi tinggi, yang bersifat teknologi tinggi. Ya. Namun juga berarti biaya juga besar kan teknologi. Kalau nanti misalnya jadi pengadaan pesawat misalnya, kita akan terkejut juga melihat Bakamla main pesawat gitu loh. Akan sampai ke sana pengadaan mereka itu. Pesawat, helikopter gitu. Kalau lihat kewenangannya memang ke sana, dia patroli keamanan dan keselamatan di laut. Dia punya kewenangan juga membuat information system untuk kepentingan tadi keamanan keselamatan di wilayah perairan, teritori, untuk kepentingan dia dan untuk kepentingan seluruhnya gitu. Nah ini kayaknya dalam rangka pengadaan alat-alat itu, fungsi dia untuk mengadakan information system dalam rangka keamanan dan keselamatan di laut. Dia punya ada sistem BIS namanya, akan digabung dengan yang baru ini gitu. Anggaran besar tapi kemudian tugas dan kewenangannya tidak jelas. Itu mungkin yang membuat akhirnya tidak bisa dikontrol mungkin tadi pengeluaran-pengeluarannya. Kami akan bahas lagi mengenai hal ini, pemirsa. Kami akan kembali sejenak berikut ini.